to my channel di Tri Fun Trick Fun Learning with Tri. Teman-teman tahu kan, di dalam kehidupan manusia ini nggak lepas dari yang namanya berbagai jenis data. Dimulai dari data pendapatan, penjualan, data eksperimen, data nilai, sampai ke data kesehatan pun ada. Sebelum ditemukannya perangkat komputer, data-data tersebut itu dibuat secara manual teman-teman di atas kertas. Hingga ditemukannya komputer dan berbagai jenis aplikasi yang mempermudah pekerjaan manusia dalam mengolah data. Nah, salah satu aplikasi atau program komputer yang sering digunakan adalah Microsoft Office ya teman-teman. Untuk kalian yang ingin memasuki dunia perkantoran, kalian harus paham apa aja aplikasi perkantoran yang disarankan. Sebenarnya, aplikasi perkantoran yang wajib kita kuasai itu ada banyak jenisnya teman-teman. Tetapi aplikasi yang paling mendasar pasti nggak jauh-jauh dari aplikasi Microsoft Office, Word, Excel, dan PowerPoint. Pastinya itu semua sudah diberikan saat kita masih sekolah atau kuliah kan? Iya, itu semua sudah bisa menjadi bekal kita dalam membangun karir di dunia perkantoran. Nah teman-teman, keuntungan untuk kita yang udah menguasai aplikasi Microsoft Office nih, diantaranya kita bisa langsung bekerja sebagai entry data. Sebenarnya pekerjaan ini nggak harus ada di dalam sebuah perusahaan atau perkantoran. Karena di sekolah atau di lembaga pendidikan seperti tempat kursus atau sebuah universitas, pastilah membutuhkan seseorang yang ahli dalam pengoperasian Microsoft Office ya teman-teman. Oke, oleh sebab itu di video kali ini sesuai permintaan kalian yang pengen aku bahas soal tentang aplikasi perkantoran dan entry data, yuk langsung aja kita akan bahas sama-sama. Langsung kita ke soal yang pertama. Pada Microsoft Word, bagian yang berguna untuk menampilkan nama program aplikasi dan nama dokumen yang sedang aktif adalah A. Menu bar, B. Toolbar, C. Title bar, atau D. Scroll bar. Jawaban yang benar adalah yang C. Title bar. Jadi teman-teman, title bar ini merupakan bagian yang berfungsi untuk menampilkan nama dari dokumen yang sedang kamu buka dan jenis dokumen itu sendiri. Dengan title bar ini, jika kalian membuka file baru dan kebetulan belum diberi nama, maka dokumen tersebut secara default akan berjudul dokumen 1, dokumen 2, dan seterusnya. Soal yang kedua, menu yang berisi alat umum yang sudah dikelompokkan sesuai fungsinya disebut A. Menu bar, B. Title bar, C. Power bar, atau D. Standard bar. Jawaban yang benar adalah yang A. Menu bar. Ya, jadi teman-teman, menu bar ini berisi perintah alat-alat umum yang sudah dikelompokkan sesuai fungsinya. Di sini banyak menu yang umum dipakai oleh kita, misalnya tab home, tab insert, tab layout, dan masih banyak lagi ya. Soal yang ketiga, untuk menentukan batas atau posisi naskah pada lembar kerja, maka pada menu page setup dapat dipilih perintah A. Page size, B. margin, C. other page, atau D. spacing. Jawaban yang benar adalah yang pilihan B, margin. Seperti yang sudah kita ketahui, margin ini merupakan area kosong di sekitar tepi dokumen. Margin adalah jarak antara tepi kertas dan teks. Kita dapat menyesuaikan margin kiri, kanan, bawah, atau atas dokumen. Meskipun teks dan objek lain biasanya disisipkan ke dalam area yang dapat dicetak di dalam margin, beberapa item sebenarnya bisa ditempatkan di margin, seperti nomor halaman, header, dan footer. Secara default, Word dapat mengatur semua margin atas, bawah, kiri, dan kanan menjadi 1 inci. Lanjut ke soal nomor 4. Naskah yang terletak pada bagian bawah atau juga disebut catatan kaki adalah A. footer, B. simbol, C. page number, atau D. header. Jawabannya adalah yang A. footer. Ya, jadi footer ini merupakan suatu teks yang ada di bagian bawah margin di setiap halaman dokumen. Footer juga biasanya digunakan untuk menuliskan catatan kaki pada lembar dokumennya.
Pada catatan kaki, kita bisa menunjukkan suatu informasi dari bibliografi dan juga informasi tambahan serta komentar penulis. Soal nomor 5, kata data yaitu datum berasal dari bahasa A. Yunani, B. Inggris, C. Jepang, atau D. Indonesia. Jawabannya adalah yang A. Yunani. Ya, jadi teman-teman, kata data ini berasal dari bahasa Yunani, yakni datum yang berarti fakta. Dan di dalam kamus bahasa Inggris dituliskan dengan tulisan data. Soal yang ke-6. Data pada sel Excel yang karakter penyusun utamanya berupa nilai angka 0 sampai dengan 9 adalah A. Data numeris, B. Value, C. Label, atau D. Formula. Jawabannya adalah yang B, value. Iya, jadi tipe data value ini disebut juga sebagai data numerik atau angka, yakni data pada sel Excel yang karakter penyusun utamanya berupa nilai angka 0 sampai dengan 9. Ciri utama tipe data value adalah dapat digunakan dalam operasi perhitungan aritmatika, misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Ciri lain dari data angka di Excel ini adalah secara default akan ditampilkan dengan rata kanan pada sebuah sel Excel. Jenis data value pada Excel bisa dibagi lagi dalam beberapa jenis, antara lain yang pertama itu bilangan bulat atau integer, bilangan desimal, bilangan pecahan, tipe data notasi ilmiah, tipe data persen, tipe data mata uang atau currency, nilai logika true dan false, serta tipe data tanggal dan waktu. Soal yang ke-7, kumpulan catatan data atau arsip yang berhubungan dengan subjek tertentu dan tersimpan dalam komputer adalah A. Data, B. File, C. Elemen data, atau D. Informasi. Jawabannya adalah yang B. File. Jadi teman-teman, file ini adalah kumpulan berbagai informasi yang berhubungan dan juga tersimpan di dalam secondary storage. Secara konsep, file memiliki beberapa tipe. Ada yang bertipe data terdiri dari numerik, karakter, dan binary. Lalu ada juga file yang bertipe program. Definisi file adalah arsip ataupun data yang tersimpan di dalam komputer. Soal nomor 8. Fungsi dalam Microsoft Excel yang digunakan menghitung rata-rata dari sekelompok nilai adalah A. Sum, B. Max, C. Min, atau D. Average. Jawabannya adalah pilihan D. Average. Iya, jadi fungsi average ini adalah salah satu fungsi Microsoft Excel yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari sekelompok nilai argumen yang diberikan pada beberapa sel atau range data. Dengan kata lain, fungsi average ini adalah fungsi dalam Excel yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari sekelompok nilai. Lanjut ke soal yang ke-9. Pada Microsoft Office yang terdapat pada menu Home yaitu A. Tables, B. Columns, C. Font, atau D. Page Setup. Jawaban yang benar adalah pilihan C. Font. Ya, jadi teman-teman, pada menu Home itu terdapat clipboard yaitu paste, cut, copy, format, painter. Kemudian font, bold, italic, underline, font size. Di paragraf ada align text, left, right, center, justify, shading, bottom, border. Kemudian ada style dan editing, find, replace, dan select. Soal yang ke-10. Berapa batasan jumlah baris yang bisa dibuat pada Microsoft Excel untuk versi sekarang? A. 1.048.576 baris, B. 1.048.577 baris, C. 1.048.578 baris, atau D. 1.048.579 baris. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah pilihan A. 1.048.576 baris.
Iya, jadi teman-teman, Microsoft Excel ini memiliki batasan sebanyak 16.384 kolom dengan lebar kolom maksimal terisi oleh 255 karakter dan juga memiliki batasan jumlah baris yang bisa dibuat yaitu sebanyak 1.048.576 baris. Soal nomor 11. Yang bukan termasuk aplikasi pengolah kata pada sistem operasi adalah A. OpenOffice Writer, B. Keyword, C. Paint, atau D. Corel Word Perfect. Jadi jawaban yang bukan di sini adalah yang C ya, Paint. Ya, teman-teman, Paint adalah program software pengolah gambar. Program Paint merupakan salah satu program bawaan dari Windows. Sedangkan contoh aplikasi pengolah kata itu antara lain ada Microsoft Word, Lotus Word Pro, Notepad, Corel Word Perfect, Keyword, WPS Writer, S Word, Microsoft 365, dan lain sebagainya. Soal nomor 12. Pertemuan antara baris dan kolom pada Microsoft Excel disebut juga A. Range, B. Worksheet, C. Sheet, atau D. Cell. Jawabannya adalah yang D. Cell. Ya, jadi teman-teman, sel ini adalah sebuah kotak kecil pada worksheet yang merupakan titik pertemuan antara row dan kolom. Jadi, pertemuan antara baris dan kolom itu disebut dengan sel atau sel Excel dalam istilah di Indonesia. Soal nomor 13. Aplikasi Microsoft Office yang sering digunakan untuk pembuatan kartu ucapan, majalah, dan brosur adalah A. Microsoft Word, B. Microsoft Paint, C. Microsoft PowerPoint, atau D. Microsoft Publisher. Jawabannya adalah yang D. Microsoft Publisher. Ya, jadi sesuai dengan namanya, Microsoft Publisher ini mengambil dari kata publish yang berarti menerbitkan. Fungsi utamanya memang sebagai salah satu software Microsoft Office yang digunakan untuk kegiatan desktop publishing. Desktop publishing ini merupakan suatu kegiatan pembuatan dokumen yang nantinya akan diterbitkan menjadi produk-produk seperti koran, katalog, brosur, majalah, kartu ucapan, poster, mading, kalender, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Soal nomor 14. Di bawah ini yang bukan termasuk program aplikasi spreadsheet adalah A. Quattro Pro, B. Corel Word Perfect, C. Lotus 123, atau D. Numeric. Jawaban yang bukan di sini adalah yang B ya, Corel Word Perfect. Ya, spreadsheet ini adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk menyimpan, menampilkan, serta mengolah data dalam bentuk baris dan kolom. Sedangkan Corel Word Perfect merupakan suatu program atau aplikasi pengolah kata yang dapat dijalankan komputer dengan sistem operasi Windows. Contoh dari program aplikasi spreadsheet antara lain ada Microsoft Excel, Star Office, kemudian ada Geometric, Quattro Pro, Lotus 123, Siak, Apps, dan lain sebagainya. Soal nomor 15. Kumpulan dari beberapa sel pada Microsoft Excel disebut A. Worksheet, B. Workbook, C. Cell, atau D. Range. Jawaban yang benar adalah pilihan D. Range. Ya, jadi teman-teman, range ini adalah gabungan dari beberapa sel pada Microsoft Excel, baik dalam satu atau beberapa baris dan kolom. Sekelompok sel yang tergabung dan disebut dengan range di sini bisa dalam satu baris ataupun satu kolom maupun beberapa baris dan kolom. Lanjut ke soal nomor 16. Pada manajemen file, folder merupakan kumpulan dari A. Directory, B. File, C. Folder, atau D. TMP. Jawabannya adalah yang pilihan B. File.
Dalam bidang komputer, pengertian folder ini adalah tempat untuk menyimpan atau menampung berbagai file di dalam komputer, baik itu file data, file dokumen, dan file sistem. Folder berisi file-file berupa gambar, teks, angka, video, program, slide, dan jenis file lainnya. Jika tidak ada folder, mungkin file-file yang tersimpan di komputer tidak tertata dengan baik dan cenderung berkumpul menjadi satu. Oleh karena itu, penggunaan folder dapat membantu memudahkan untuk mengarsipkan data. Soal nomor 17. Untuk menggabung beberapa sel menjadi satu sel, kita bisa menggunakan A. Merge, B. Merge and Center, C. Ctrl E, atau D. Wrap Text. Ya, benar sekali, jawabannya adalah pilihan B, Merge and Center. Jadi teman-teman, Merge and Center ini adalah perintah merge yang menggabungkan beberapa sel sekaligus, memformat sel menjadi rata tengah, atau menggabungkan sel yang dipilih ke dalam satu sel dan memusatkan teksnya. Soal nomor 18. File presentasi yang dicetak lebih dari satu slide dalam satu halaman disebut A. Handout, B. Slide, C. Outline View, atau D. Note Page. Jawabannya adalah pilihan A. Handout. Iya, jadi handout ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti informasi, berita, atau surat lembaran. Handout termasuk media cetakan yang meliputi bahan-bahan yang disediakan di atas kertas untuk pengajaran atau presentasi. Di PowerPoint, kita dapat mencetak slide, catatan pembicara, dan membuat handout untuk audiens. Soal yang ke-19. Aplikasi yang digunakan pada pembuatan basis data adalah A. Microsoft Word, B. Microsoft Publisher, C. Microsoft Access, atau D. Microsoft Excel. Soal yang ke-19. Aplikasi yang digunakan untuk pembuatan basis data adalah A. Microsoft Word, B. Microsoft Publisher, C. Microsoft Access, atau D. Microsoft Excel. Jawabannya adalah yang C. Microsoft Access. Jadi, Microsoft Office Access ini merupakan perangkat lunak Office yang berperan dalam mengolah bisnis data. Maksudnya, data yang diolah menggunakan Office Access dapat dibuat saling memiliki keterkaitan, karena basis data merupakan pusat berkumpulnya data-data yang terpisah. Soal yang ke-20. Salah satu saingan Windows adalah Linux, yang mengeluarkan OS Operational System Ubuntu. Linux merupakan sistem operasi yang bersifat open source. Pengertian open source di sini adalah A. Siapapun boleh mengembangkan asal membeli, B. Hanya kalangan orang tertentu yang dapat memiliki, C. Siapapun boleh menggunakan dan mengembangkan, atau D. Siapapun tidak boleh memiliki kecuali mempunyai kode organisasi. Jawaban yang paling tepat adalah C. Siapapun boleh menggunakan dan mengembangkan. Jadi teman-teman, istilah open source ini adalah software atau kode program komputer yang disebarluaskan secara terbuka kepada orang-orang. Jadi orang lain boleh menggunakan, mengembangkan, memperbaiki, memodifikasi, atau mendistribusikan software tersebut untuk kepentingan pribadi atau hobi, perusahaan, dan komersial untuk dijual tanpa harus dikenakan biaya sepeser pun. Oke teman-teman, aku rasa sekian dulu materi pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka dengan video semacam ini, jangan lupa di like. Kalau mau aku bahas sesuatu yang lain juga boleh di komen. Dan jangan lupa di subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan video pembelajaran lainnya. Oke teman-teman, akhir kata, thanks for watching dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.